Ada hal-hal yang punten Pak ya, yang sifatnya dalam menurut saya pribadi memahami Romo itu pengembangan. Begini loh caranya, Ya. selalu begitu Pak. Ya, pengembangan spiritual. Pengembangan spiritual. Dan saya pribadi pun ya, mengamati perjalanan Pak Web. Saya dan berusaha ya, atas bimbingan Romo itu. Pak Web itu sangat berani dalam berspiritual. Berani melakukan lompatan-lompatan. Yang ini yang saya amati dan terus saya kembangkan diri saya. Gitu. Saya tidak pernah, kalau saya pribadi Pak Web ya, ini punten barangkali tidak tepat ya, mohon tepat. Jadi Romo itu selalu memberikan motivasi, kamu jangan pernah takut. Katakanlah jatuh ini, jangan pernah. Karena aku adalah kamu gitu loh. Jadi lakukan seperti layaknya kamu memperlakukan seorang yang gimana sih diri kita sendiri itu. Iya. Seperti itu Pak. Jadi pada saat saya tidak tepat gitu, ini pengalaman pribadi saja. Romo akan menempatkan ini loh tepatnya seperti ini. Oh iya. Terus itu Pak yang terus saya kembangkan. Jadi saya termotivasi dari omongan itu. Jadi Pak kan ngomong di salah satu videonya itu bahwa aku sangat bangga ketika ketika kalian mencapai bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ya, itu buat saya sangat mengagum dan saya malu katanya kalau kadang itu tidak bisa membuktikan apa yang saya karena saya kadung ngomong setinggi langit. Itu Pak Web pun dan buat saya itu mengiang gitu. Sebagai motivasi saya ya jangan sampai saya mempermalukan Pak Web gitu. Itu aja saya. Jadi ya gimana caranya lah saya dengan Romo gitu dan saya udah ya, Romo gitu ya, saya hanya diperjalankan tidak pernah merasa berjalan. Jadi intinya apa namanya itu bergantung hubungan panjenengan dengan Romo gitu. Iya. Mesra apa cekcok. Iya. kalau mesra ya kedewasaan spiritualnya tambah dewasa, spiritualnya tambah berkembang. Tapi kalau bertengkar sama Romo padu, dur-duran pengertian karo Romo ya puyeng gitu. Tapi punten Pak Web, itu kayak saya nih punten Pak melakukan sebuah lompatan spiritual gitu ya, berani mengembangkan gitu, apa yang didapat dari Pak Web. Yang intinya saya tidak pernah merubah yang namanya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Hanya cara saya berjalannya itu Pak Web. Ya. Apakah itu tepat apa tidak tepat gitu? Enggak, itu yang dimaksud apa namanya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, masuknya ke situ. Iya, itu terlepas dari yang namanya tepat atau tidak tepat. Siap. Artinya saya melakukan lompatan itu tidak salah dalam berspiritual. Enggak, ini apapun yang kelakuan apapun yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu terbebas dari salah, terbebas dari karma, terbebas dari ego, pamrih, arogan, terbebas dari apalagi ya, pokoknya terbebas semua. Tapi kalau sedetik saja kita tidak manunggal dengan Romo, gitu. Kita tidak manunggal dengan Romo. Ini loh salah, ya. Saya melakukan ini loh salah, tidak tepat saya melakukan. Karena apa? Karena ngomong sambil makan. Nah, ini udah nggak tepat ini yang lakukan. Tapi ketika seseorang itu manunggal dengan Romo, nggak ada yang nggak tepat, semuanya tepat. Walaupun saya sambil makan pisang goreng, teriak-teriak itu pun bukan salah, nggak salah. Nah, jadi intinya di situ. Jadi ketika manunggal dengan Romo, jangan berbicara salah, jangan berbicara benar,
Jangan berbicara ego, pamrih, arogan, dan jangan berbicara apapun itu. Nikmati aja rasanya. Nikmati saja rasanya. Terus nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dan di situ nanti ilmu sainsnya akan kita dapatkan. Terus ini Pak, punten. Jadi pada saat saya pada setiap patra, setiap samadhi, terutama di dimensi samadhi, itu yang saya alami, mau samadhi apapun ya patra itu, sama dengan posisi saya patra manunggal jati dalam pada saat samadhinya Pak. Iya. Selalu mengalami sikon atau kondisi di mana peristiwa di sini terjadi gitu Pak. Ya. Apa memang seperti itu? Apa memang harus mendapatkan sikon itu pada saat patah itu aja Pak? Patah manunggal jati aja. Ya sikon itu harus selalu kita pegang dalam keadaan apapun, bukan cuma di samadhi saja. Ya. Cuman kan kalau bahasa jelasnya punten Pak ya. Kalau bahasa jelasnya kan pada saat patah samadhi. Kalau di luar itu kan yang kita pegang kan rasanya itu. Iya. Menebarnya itu. Ya dengan tetap berkondisi seperti itu, kan rasanya terpegang. Betul. Rasanya terpegang. Sehingga bisa dinikmati. Jadi intinya mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu sebenarnya mudah, gampang, dekat, dan membahagiakan. Namun dikarenakan kita belum terbiasa, lah ini loh. Jadi sekali lagi saya katakan kita belum terbiasa gitu. Ya. Jadi menjalankan ibadah yang satu ini loh kita belum terbiasa. Ya. Jadi yang selama ini kita itu menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya itu nomor 2, 3 dan seterusnya. Lah ibadah yang satu ini nomor 1 gitu loh. Ibadah paling nomor 1 itu, ibadah paling awal itu adalah wahyu panca gaib ini. Dan selama ini kita tidak pernah mempraktekannya, itu nggak pernah. Nah karena nggak pernah mempraktekkan, sehingganya menjadi seperti berat, seperti sulit, seperti lama banget nggak nyampe-nyampe. Padahal enggak. Semua itu dialami dikarenakan belum terbiasa. Padahal bentuk-bentuk ibadah lainnya itu adalah untuk mengkaji ibadah yang satu ini. Misal contoh, ada tiga benang merah atau inti ya di dalam wahyu panca gaib. Di dalam laku spiritual hakikat hidup ada 3 inti atau 3 benang merah. Inti pertama atau benang merah pertama adalah jati diri. Jati diri kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Itu inti yang pertama atau benang merah yang pertama. Yang kedua, inti yang kedua atau benang merah yang kedua adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita. Dan inti yang ketiga atau benang merah ketiga adalah tentang kesucian 3 singgasana Tuhan yang ada di dalam diri kita. Intinya ada di situ sebenarnya. Intinya ada di situ. Jadi seluruh informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya itu poinnya ada di situ, intinya ada di situ, benang merahnya ada di 3 hal itu. Nah, seumur hidup kita itu tidak pernah melakukan 3 ibadah ini. Yang kita lakukan itu bentuk ibadah-ibadah lainnya. Padahal ibadah-ibadah lainnya itu untuk mengkaji 3 ibadah ini, karena intinya di situ. Intinya di situ. Satu misal contoh. Kadang kita
Rusnata dari Cirebon ini bisa dikatakan ahli spiritual karena dia sangat lama berspiritual. Namun sepanjang atau selama beliau berspiritual, bukan hanya tidak menemukan klimaknya, sehingga tidak merasakan puas karena tidak menemukan klimak, jadi tidak merasakan puas. Selain itu, ya beliau begitu-begitu saja. Gitu. Beliau begitu-begitu saja. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang sedang berspiritual, Pak Rusnata seperti itu, tetap seperti itu saja. Gitu. Lah ini karena apa? Apakah dikarenakan kadang kita Pak Rusnata itu kurang semangat ketika berspiritual? Bukan. Atau mungkin kadang kita Pak Rusnata kurang kuat tirakatnya, atau meditasinya, atau samadinya, juga bukan. Atau mungkin guru atau pembimbing yang membimbing Pak Rusnata ini kurang hebat, juga bukan. Bukan karena itu. Lalu karena apa? Karena satu, Pak Rusnata ketika belajar dan gurunya ketika memberi pelajaran itu dalam keadaan lupa diri. Tidak tahu aku siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Ini tidak tahu. Ya, ini tidak tahu. Lupa jati diri atau lupa diri. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa ingat jati diri? Bagaimana mungkin seseorang bisa ingat diri? Lawang tahu saja enggak. Nah, jadi diri kita itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Ini tidak diketahui oleh dua-duanya, yang belajar dan yang sedang memberi pelajaran. Satu itu. Nah, artinya selama pembelajaran ini terjadi, berarti kan dilakukan oleh dua orang yang lupa diri. Nah, ini yang menjadikan tidak ketemu klimaknya, sehingga tidak merasakan kepuasan dan tidak mengalami perubahan apapun di dalam spiritual maupun di dalam kehidupannya. Bermula dari situ, sehingganya apapun yang dilakukan itu kita tidak pernah ngerti, tidak pernah paham, apalagi mengetahui bahwasanya pergerakan-pergerakan raga kita, pergerakan jiwa kita itu digerakkan dan digerakkan oleh kesadaran rasa cinta kasih sayang hidupnya. Sehingga ketika mengalami sesuatu yang menguntungkan, mengenakkan, bangga, bahagia, dan amat sangat bersemangat untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, nggak tepat tawisan. Nah, yang kedua, ketika mengalami kegagalan, ketidakenaan, ketidakpuasan, super kecewa. Lah, keadaan seperti ini lama sekali kita tempati gitu loh. Keadaan seperti ini lama sekali kita tempati. Jadi terkait spiritual, jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan siapapun. Makanya di dalam pengkajian ini dan pemraktekan ini, saya selalu wanti-wanti dan memberikan motivasi, apapun dan bagaimanapun, jangan pernah lupa jati diri. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Ini harus mendarah daging, karena itu jati diri kita gitu loh. Jati diri kita itu dari situ, di situ, dan untuk itu. Nah, kalau ini sampai lupa, ya pasti tidak tahu diri. Nah, karena lupa.
Tidak tahu diri. Nah, orang-orang yang tidak tahu diri inilah orang yang disebut mayat hidup, bukan manusia hidup. Karena tidak tahu diri, ya sudah pasti tidak akan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, apalagi sampai menjaga diri. Dan ketika mengalami apapun dan bagaimanapun, itu sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada hidupnya. Bukan kepada Tuhan loh ya. Karena yang punya hak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan adalah hidup. Bukan kita. Kita tidak pantas, tidak sebanding untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Tidak pantas. Jadi yang punya hak dan yang bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan adalah hidup kita. Jadi kita hanya bisa menitipkan ucapan terima kasih kita kepada hidup kita. Dan hidup kita akan menyampaikan kepada Maha Hidup. Aturannya itu seperti itu. Sebenarnya gampang sekali. Gampang, mudah. Dan itu paling dekat. Namun sekali lagi saya katakan, dikarenakan kita belum terbiasa. Lah ini. Belum terbiasa ini. Lalu untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan harus continue. Ya, harus continue. Lah, continue ini bukan sesuatu hal yang sederhana gitu loh. Continue ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Justru pembelajaran ekstra di dalam laku spiritual dalam model apapun loh, itu adalah ada di continue-nya laku. Gitu. Nah, kalau bahasa religinya istiqomah, kalau bahasa Cirebonnya tumaninah. Tumaninah. Nah, itu bergantung di situ. Misal contoh, jadi ingat diri, menikmati rasa dari kelakuan apapun yang kita lakukan, agar supaya 3 singgasana Romo itu terjaga kebersihannya. Tidak bisa dilakukan hari ini, besoknya enggak. Lusanya melakukan, lusanya lagi enggak. Enggak bisa, harus continue, harus istiqomah, harus tumanina. Terusan. Dan di sini juga kita belum terbiasa. Karena apa? Karena kita terbiasanya dengan ilmu sulap. Kita belum terbiasa dengan jamu, itu kita belum terbiasa. Kita terbiasanya obat kimia, begitu minum obat langsung kling seperti yang di iklan itu. Nah, kita terbiasa di situ, kita terbiasa dengan kimia ini tadi loh. Nah, yang bersifat alami, natural, kita belum terbiasa. Nah, terkesan berat. Sederhana sekali. Kenapa kok berulang-ulang kali saya katakan sederhana, mudah? Karena apa? Karena pengkajian Wahyu Pancagaib dan pemraktekannya itu nggak pakai uang, nggak pakai perut lapar, nggak pakai puasa, nggak pakai uber sampai sesaji tumpeng ingkung, tidak. Bagaimana enggak? Gitu loh. Namun dikarenakan kita belum terbiasa, ini lagi-lagi belum terbiasa ini. Jadi benang merahnya tuh intinya di situ Paul ya. Iya. Tiga poin itu tadi. Adanya di situ. Kalau 3 itu kita miliki gitu ya. 3 itu kita miliki. Loh, manusia hidup itu magnet. Manusia hidup itu magnetnya alam semesta. Manusia hidup itu apa ya? Portalnya alam semesta. Tapi kalau 3 hal itu belum kita miliki, kita masih bagian dari alam semesta ini. Kita masih bagian dari alam semesta ini yang
suka tidak suka akan saling berbenturan. Bahkan dengan angin sekalipun. Bahkan dengan angin sekalipun. Panjenengan pasti pernah deh mengalami ketika tertiup angin merinding, meriang. Ya, itu tandanya kan berbenturan dengan angin, bermusuhan kan dengan angin. Ya kan? Ya. Tapi kalau 3 hal itu kita miliki, kita itu khalifah di bumi ini. Kita itu khalifah di bumi ini. Semuanya itu adalah di bawah kendali kita. Dan kita yang bertanggung jawab menjaga, merawat, dan mengelolanya. Bukan berbenturan. Dari kunci itu yang tinggal berkembang ini Pak Wibi ya. Jadi 3 itu berkaitan. Jadi manakala seseorang itu ngerti, paham, tahu, dan ingat jati dirinya, maka dimulai pada saat itu mereka berlima, sang penggerak dan penggerik tubuh kita ini aktif. Nah, kalau mereka berlima bergerak dan bergerik dengan seia sekata, tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita sadari. Nah, kalau tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita sadari, artinya di situ kita tahu, kita paham, kita ngerti bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Nah, kalau kita sudah mengetahui semuanya, segalanya, seluruhnya itu adalah Dia itu sendiri, sudah pasti 3 singgasana ini akan terjaga kebersihannya. Udah pasti itu, nggak bisa ndak. Otomatis Pak. Iya. Nah, kalau 3 singgasana ini sudah terjaga kebersihannya, maka dia akan bersinggasana secara bergantian. Gitu. Secara bergantian dia akan bersinggasana di 3 singgasananya itu, menyesuaikan apa yang menjadi pergerakan dan pergerikan kita. Ketika kita bergerak dan bergerik seperti ini, dia akan bersinggasana di sini. Ketika kita bergerak dan bergerik seperti itu, dia akan bersinggasana di sini. Terus seperti itu. Tanpa harus meniup-niup kursi dulu. Kalau diibaratkan raja duduk di singgasananya itu enggak harus itu enggak orang dikebasi disit. Ya. Lah sesungguhnya itu loh yang membuat kita bermasalah di dunia ini. Yang membuat kita keluar dari jalur itu. Sebenarnya itu. Yang membuat kita kurang mengerti, kurang paham, kurang mengetahui itu sudah di situ. Lah, andai saja setiap orang belajar sejak awal diberitahu, ini loh jati dirimu. Ragamu berasal dan berusul dari sini. Jiwamu berasal dan berusul dari sini. Hidupmu berasal dan berusul dari sini. Dan itu tertanam, pelajaran model apapun bisa dicerna. Karena apa? Karena jati diri kita inilah yang menjadikan seluruh organ kita bisa aktif sesuai tugasnya masing-masing. Nah, kalau lupa, pasti dandap. Nyetir mobil, ada orang lewat di sana, ini klaksonnya mana? Mana klaksonnya? Iya. Remnya mana ini remnya? Ya ditabrak manten, uang liwat. Kalau lupa diri itu seperti itu gitu. Mau belok, ini mana lampu ratingnya, tombol lampu ratingnya mana? Nah itu loh orang lupa diri.
Nah, karena lupa diri, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak paham apa-apa, tapi berani nggawa mobil, berani nyetir mobil, ya harus mau resikonya, gitu. Harus mau resikonya. Gitu. Seperti itu. Nah, wahyu pancagaib tidak bisa dikaji dan dipraktekkan tanpa itu. Tidak bisa. Dalam keadaan lupa, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena dalam keadaan lupa, ya pasti wangel. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, pasti sulit. Padahal sesederhana itu kan, Mbak. Yeah. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Caranya sangat sederhana. Tinggal menikmati rasanya, kelakuan yang kita lakukan. Apapun itu. Kan sederhana banget tuh. Jadi bukan ngobrol cinta, kasih sayang, bukan. Ngasih uang kepada pengemis juga bukan. Ngasihkan harta bendanya kepada kepada orang miskin juga enggak. Atau mensedekahkan apapun yang kita miliki kepada seseorang juga tidak. Tinggal menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan apapun itu. Nah, sederhana kan. Tapi namanya juga lupa kan. Lupa diri ya angel dan susah kan. Susah. Nah, kalau itu sudah, kalau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo sudah, otomatis 3 singgasana Tuhan akan terjaga kebersihannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjaga 3 singgasana Tuhan, apalagi membersihkan. Nggak ada. Karena apa? Karena bagian diri manusia itu ada yang disebut ego, pamrih, arogan. Ini nggak bisa manusia hidup pisah dengan 3 hal ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dan 3 hal ini bisa mengimbangi kita, bisa mengikuti kita dalam keadaan apapun. Makanya 3 hal ini tadi disebut sebagai ratu telu. Ratu telu, udah bilah pokoknya. Kayak gulang-gulang. Mengerikan. Nah, manusia tidak bisa. Kalau tidak ada itu, ya senewen, gila. Nggak ada itu di dalam dirinya, gila. Karena keberadaannya sebenarnya dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa bersentuhan dengan ego, pamrih, arogan adalah kesadaran cinta kasih sayang Romo atau kebajikan. Hanya itu yang tidak bisa disentuh. Selain itu, terlalu gampang ego, pamrih, arogan menyentuhnya. Wong lubang jarum aja dia bisa masuk. Ini banyak yang masih bingung di sini tuh banyak. Caranya melakukan kebajikan itu bagaimana ya Pak Web? Caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu seperti apa ya Web? Padahal segitu gamblangnya. Jadi banyak yang berpikir melakukan kebajikan itu kita menolong orang jatuh, menolong orang kecelakaan, membantu orang miskin, memberi orang yang tidak punya, dianggapnya seperti itu. Kalau itu mampu kita lakukan, bisa kita lakukan, lakukan. Lakukan. Tapi bukan itu intinya. Untuk apa kita memberi uang kepada seorang pengemis kalau pergerakan dan pergerikan yang kita lakukan
dari awal kerentek mau ngasih uang sampai benar-benar terjadi ngasih uang, nggak tahu. Asal ngasih aja gitu. Untuk apa? Sia-sia. Sia-sia. Kalau itu sampai dipaksakan, justru pemberian kita itu akan mencelakai. Akan mencelakai orang yang kita beri. Jadi kesimpulannya apapun kelakuan yang kita lakukan, kalau tidak tersadari, satu, bisa mencelakai diri sendiri dan bisa mencelakai makhluk lain. Itu yang secara zahir kebajikan kalau dia bakal. Iya, iya. Tapi kebajikan di dalam lingkup karma. Ya, di dalam lingkup karma, bukan suci. Nah, kebajikan, kesadaran rasa cinta kasih sayang yang kita maksud di sini adalah suci, karena kita sedang laku suci gitu loh. Karena kita sedang laku suci. Jadi apapun itu harus suci. Yang namanya laku suci kok. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak suci, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lawang kita sedang laku suci. Dan itu sebenarnya sederhana gitu. Sederhana sekali, enggak ribet. Lawang tinggal menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kayak monotok. Nah itu lambat laun dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, lambat laun, cepat atau lambat maksudnya, kita akan tahu yang menggerakkan kelakuan kita itu siapa, yang menggerakkan kelakuan kita itu siapa, kita akan tahu. Lambat laun, cepat atau lambat. Namun cepat atau lambat bukanlah suatu masalah. Dengan praktek ini, apapun yang kita lakukan tersempurnakan. Apa enggak? Gampang kan aslinya ya. Jadi kalau belum bisa mengetahui, berarti apa yang kita lakukan masih enggak ada hasilnya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Sudah diketahui atau belum diketahui, sudah dipahami atau belum dipahami, sudah dimengerti atau belum dimengerti. Ketika kita berupaya menikmati rasa dari kelakuan yang kita lakukan, maka kejadian dari kelakuan kita itu tersempurnakan. Tersempurnakan. Hanya saja kejadian penyempurnaannya itu kepegang apa belum, itu toh. Kepegang atau belum. Untuk mengetahui antara kepegang atau belum itu gimana? Nah, harus continue ini tadi. Harus tumaninah ini tadi. Harus istiqomah ini tadi. Jadi tidak bisa sekarang melakukan nanti enggak. Nanti melakukan enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Karena di situ prosesnya alami gitu ya. Natural. Jadi tidak seperti obat kimia, begitu diminum langsung reaksi. Asli sangat sederhana sekali. Sederhana, mudah. Namun belum terbiasanya kita itu yang nah, kalau saya berbicara tentang kita belum terbiasa, ya ini wah repot saya. Udah repot saya di situ. Karena apa? Karena itu soal pribadi ya. Soal pribadi disebabkan kaitannya dengan kesadaran diri. Nah, diri ini kan masing-masing. Bukan golongan. Itu. Jadi saya hanya bisa menunjukkan jalannya.
Nah, tergantung panjenengan mau melalui jalan yang saya tunjukkan apa enggak. Gitu tak perkorone. Perkara cuma di situ tak. Nah, seluruh manusia hidup 99% itu di situ, kehidupannya itu di situ. Kehidupannya itu di situ.